Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Furqan terkait mata tadi. Pertama apa aja tadi? Ada hadis yang terkait mata apa? Satu? Apa? Enggak, obatnya apa aja? Timun sebagai pendinginnya. Kalau ada terkait hadis apa? Celak mata ismit, bukan semua celak, khusus yang bahannya dari batu ismit. Yang ketiga apa? Kam'ah, jamur kam'ah. Kemudian berikutnya ada yang lebih ekstrim. Ibnu Qayyim sebutkan ditetes pakai putihnya telur karena sifatnya dingin. Kemudian pantangannya apa jadi pantangannya? Makan yang panas-panas, contohnya kurma. Makan yang panas-panas, lawannya pendinginnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga terkait dengan yaitu penyakit-penyakit yang disebutkan dalam hadis. Sekarang kita lewati terkait dengan sedih, lelah, sakit hingga tertusuk duri. Ya, sebagaimana datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW bersabda, "Ma yusibu al-muslim min nasabin." Nasab itu apa? Ta'ab, capek. Tidaklah apa yang dirasakan oleh seorang muslim dari rasa lelah. Wala wasabin yaitu wajah wa alam, rasa sakit, rasa nyeri. Wala hammin wala huznin, juga tidak pula rasa sedih, gundah gulana, wala ada, dan gangguan, wala gham, ya, bisa juga rasa sedih juga, ya, seperti stres. Ada stres bisa ditinggal keluarga yang dicintainya, ada karena masalah, ya. Hatta syaukat yushakuha, sampai ada duri yang menusuk dia. Illa kafarallahu biha min khataya, tidaklah kecuali apa? Allah akan apa? Ampuni dosa-dosa dia. Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Juga dari hadis dari sahabiyah Ummul Ala, ketika dia sakit, Rasulullah bersabda kepada dia, "Abshiri ya Ummul Ala, fa inna maradhal muslim yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibu an-nar khabathal dhahab wal fiddah." Bergembiralah wahai Ummul Ala, karena sesungguhnya penyakitnya seorang muslim itu sebenarnya Allah ingin dengan penyakit itu Allah bersihkan dosa-dosamu sebagaimana api membersihkan dari kerak-kerak kotoran emas dan perak. Ya, ini keutamaan orang sakit. Di sini ada yang sakit berarti termasuk ada di antaranya lelah kita, sakit kita, sedih ya sakit hati. Nah, jadi sedihnya kita, lelahnya kita, depresi, stres, ya, juga rasa sakit, nyeri, ya, duri yang nusuk, itu semua apa? Menghapus dosa kita. Dengan syarat tadi apa? Kita sabar. Anda difitnah, sabar. Ya, Anda diganggu, sabar. Anda bekerja mencari nafkah bagi laki-laki di luar rumah, bagi wanita lelah di dalam rumahnya, sabar. Ya, sampai duri atau mungkin pisau yang mengenai Anda di dapur, wahai kaum ibu-ibu, bapak yang di luar, ya mungkin kerja terluka, itu semua untuk apa? Menggugurkan dosa Anda.
menggugurkan dosa Anda. Kemudian yang keempat, gatal dan kutu. Ya, gatal dan kutu. Dalam hadis Ka'ab bin Al-Ujrah juga ayatul hajj, pelajaran bagi kita. Ayatul hajj ketika disebutkan au bihi adam min ra'sih, atau ketika ada gangguan di kepalanya. Hadis ini berbicara tentang sahabat Nabi yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, namanya Ka'ab bin Al-Ujrah. Ka'ab ini adalah sahabat yang rambutnya tebal, lebat, ya, tapi banyak kutunya. Sampai apa? Kutu ini apa? Al-qamal yatanathar fi wajhihi. Sampai kutu ini jalan-jalan di wajahnya. Sampai apa? Ala burmatih. Sampai kadang kutu ini berjatuhan di atas piringnya. Burma itu piring dari batu. Zaman dahulu piringnya dari batu lempeng. Itu kutu sampai berjatuhan. Dan dalam keadaan dia sedang haji. Nabi nggak ingin Ka'ab ini apa? Hajinya nggak khusyuk gara-gara kutu. Atau bisa-bisa Ka'ab sakit gara-gara kutu. Karena ada kisah, ada orang yang meninggal hanya gara-gara kutuan. Jangan dipikir kutu itu nggak menyebabkan malapetaka. Sampai ada yang meninggal gara-gara kutu. Kenapa? Kutu membuat luka banyak banget di kepala, sampai kalau mandi, pas mandi janabah dan sebagainya, dinginnya masuk menusuk kepala, bisa juga menginfeksi sampai meninggalkan kematian, menyebabkan kematian. Nabi nggak pengen hambanya celaka walau gara-gara kutu. Kenapa? Nabi rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi berkata kepada Ka'ab, "Ayudzika hawamu?" Apakah binatang kamu ini mengganggu dirimu? Bala ya Rasulullah. Iya benar, ganggu banget ya Rasulullah. Kemudian kata-kata Rasulullah, ihlik ra'sak. Gundullah rambut kepalamu. Nabi nggak bilang cukur, tapi apa? Gundul. Gundul itu ihlik pakai silet. Kalau cukur pakai gunting. Ini digundul, dipelontos. Ini obat kutu paling manjur. Ya. Digundul, pelontos. Kenapa? Kutu nggak nemu tempat untuk nyangkol. Kedua, telur kutu pun nggak ada tempat untuk nyangkol. Jenggot nggak cocok untuk kutu. Kumis nggak cocok, apalagi ketiak, bulu kemaluan nggak cocok untuk kutu. Cocoknya rambut kepala. Nabi mengajarkan apa? Gundul rambut kamu. Ini jalan pintas menuju apa? Kesembuhan dari kasus kutu. Dengan izin Allah. Digundul, udah jalan pintas. Nggak perlu pakai beli serit-serit kecil, pakai minyak, pakai peditox, nggak perlu dah, langsung gundul. Subhanallah, Ibnu Qayyim menyebutkan di sini berarti ada semacam masuk salah satu dari kaidah ilmu pengobatan yang disebutkan dalam Al-Quran, terisyarat di dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ada Tibbun Nabawi. Di antaranya apa? 3 kaidah itu. Yang pertama, hifdzus shihah, penjagaan kesehatan. Kedua, al-himya 'anil mu'dhi, menjauhi dari gangguan atau penyakit. Yang ketiga, al-istighraq 'anil mawad al-fasidah, menjauhkan diri dari unsur yang beracun. Sekarang ayatul hajj dan hadits Ka'ab bin Al-Ujrah ini ada kaidah semacam istighraq. Apa istighraq? Mengosongkan racun. Racunnya dari mana? Uap di balik kepala. Apa kaitan uap sama kutu? Uap ini sifatnya panas, panas lembab, naik di balik kulit kepala, rambut jadi ikut lembab. Makanya nggak semua orang bisa kena kutu rambut. Misalkan anak Anda ada yang ditaruh di pondok. Satu asrama katakan isinya 10 sampai 15 orang. Katakan 15 orang. 15 orang, kacanya satu, sisirnya satu. Habis mandi, sisir satu dipakai, 10 orang kutuan. 5 orang bisa nggak kutuan? Kok bisa? Apa penyebabnya? Nah, ini tadabburi. Pertama, kutu pindah ke rambut siapa? Nggak lepas dari izin Allah. Yang kedua, kutu akan mencari sebab media yang cocok. Kalau rambut dia dipenuhi kelembapan, panas lembab, akan diincar sama kutu, itulah media yang cocok. Kok ada 5 orang ini tidak kutuan? Karena rambutnya nggak dipenuhi dengan panas lembab yang berada di balik kepala. Dari mana kepala? Dari makanan. Ternyata kutu rambut juga bisa gara-gara makanan.
panas naik di balik kulit kepala. Makanya diantaranya digundul. Apa tujuannya? Pertama, rambut hilang, nggak ada tempat tinggal kutu. Kedua, pori-pori kulit terbuka sehingga ada pengosongan uap yang beracun. Hadis ini kita tarik. Contohnya pada wanita yang bersuci dari haid. Wanita bersuci dari haid, dari janabah, hubungan intim atau mimpi, juga dari nifas, sebenarnya sudah cukup. Menggunakan apa? Menggunakan air sudah cukup. Mandi dengan air, sertai wudhu lebih sempurna, sudah cukup. Tapi ada sifat tambahan. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pakai air cukup. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, disebutkan dalam kitabnya Tanbihat lil Mu'minat, ya, disebutkan bahwasanya kalau dilakukan ahsan wa ahsan akan lebih baik. Jadi bersucinya wanita haid ada tambahan. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa dan sudah sah. Tapi kalau ditambah bakal lebih baik. Apa itu? Nabi menganjurkan pakai daun bidara. Caranya bagaimana? Daun bidara ditumbuk atau beli yang sudah tumbukan sudah ada. Kasih air akan keluar lendir. Ini di zaman silam nggak ada sabun. Daun bidara sebagai pengganti sabun. Licin tapi sifatnya dingin. Lain dengan sabun. Ini sifatnya dingin. Ditaruh di kepala, dipijit dengan kuat. Disebutkan dalam lafaz Imam Al-Bukhari, yudhallik bil quwwah. Dipijit yang kuat. Tujuannya apa? Pertama, daun bidara untuk menghilangkan panas di balik kulit kepala. Kedua, daun bidara ya mendinginkan panas sekaligus memberikan nutrisi pada akar rambut. Lihat wanita haid, sering wanita haid apa? Rambutnya rontok, rambutnya kusam, rambutnya bercabang. Kenapa? Karena ada panas di kepalanya. Kalau wanita subur, di usia subur dari balighah, katakan 13 tahun, zaman sekarang 9 tahun sudah ada yang haid, sampai usia 53 misalkan, atau usia 45, ada yang menopause maju. Ketika usia haid, darah tubuh itu panas, mendidih. Demikian pula rahim. Ketika nggak ada proses kehamilan, dibuanglah rahim ini, dinding rahim. Dibuang, kenapa? Panas. Dibuang dari bawah. Kalau dari atas, dibuang lewat kepala. Makanya kalau ada wanita subur tapi nggak bisa haid, kalau haidnya nyeri, dysmenorrhea atau amenorrhea nggak haid, curiga kemungkinan ada benjolan di tubuhnya. Hati-hati. Rahimnya wanita ada 4 kondisi: panas, dingin, lembab, kering. Pada wanita haid yang rahimnya panas, darahnya hitam dan haidnya berkepanjangan. Pada dinding rahim, pada rahim yang dingin, haidnya sedikit, kental, pekat, hitam, 2 hari 3 hari dah suci. Ada yang rahimnya lembab, dia sering keputihan. Ada yang rahimnya kering, permisi, alat organ intimnya kering. Kalau hubungan intim dengan pasangannya sering lecet, permisi. Dibahas oleh para ulama yang wafat pada tahun 435 Hijriah dalam kitab Al-Mughni lil Baghdadi. Kenapa orang rahim kering? Biasanya karena makanan terlalu sering panas kering. Sering ngopi, jahe merah, kambingnya kambing Jawa. Ini panas kering semua. Ya, kemudian kalau minumannya contoh sama minuman dingin kering, misalnya jeruk nipis. Ya, kalau makan daging, dagingnya dingin kering. Sapi dewasa, dingin kering. Rahim ikut kering. Ditambahi dia orang yang sedih berkepanjangan. Orang sedih, rahim ikut kering. Dibahas oleh para ulama. Wah subhanallah, ini harusnya rahim netral. Ya. Wah subhanallah, berikutnya rahim itu ketika subur lagi nggak ada kehamilan, maka dibuang darahnya. Sekarang Anda perhatikan wanita yang haid. Saya tanya pada ibu-ibu, sering nggak emosi ibu-ibu labil ketika haid? Labil. Nih ada yang bapak nih testimoni ini. Sampai ada ibu-ibu ya yang ketika masa haid modenya mode senggol bacok. Saking panasnya. Kalau dokter bilangnya apa? Ini gangguan suasana hormonal. Tapi kalau teori klasik, uap dari bawah lewat haid, uap dari atas di balik kepala. Bersuci dari haid pakai daun bidara untuk menghilangkan uap. Membersihkan dari kutu tadi imma digundul.
untuk mengeluarkan uap sekaligus mendinginkan. Ya, Nabi juga bersabda, "Man kana lahu sya'r falyukrim sya'rah." Barang siapa punya rambut, muliakan rambut Anda. Rambutnya orang yang haid itu sering rontok. Jagalah rambut Anda, muliakan rambut Anda. Di antaranya ini, kasih nutrisi, daun bidara nutrisi bagi akar rambut, mendinginkan suasana panas di balik kulit kepala. Memuliakan rambut dengan menyisirnya, memuliakan rambut dengan meminyakinya. Nah, ini rahimahumullah jami'an semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimahumullah ini terkait dengan kutu. Ya, terkait dengan kutu sampai penjelasan para ulama pun juga detail. Kemudian juga pernah suatu ketika terkait dengan gatal, datang dari hadis Ka'ab, datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma waktu itu sedang mengalami gatal-gatal, semacam alergi. Ya, dan kemudian apa? Mereka menggunakan apa? Hurriyah atau al-harir, menggunakan kain sutra, kain pakaian yang berbahan sutra. Tapi apa? Lahbatan, hanya sebentar saja sampai gatalnya hilang. Hukum pakai sutra bagi kaum laki-laki boleh apa enggak? Haram. Tapi itu akan jadi pakaian kita nanti di jannah. Ya, di antaranya apa? Ada pakaian sutra yang tebal, ada yang tipis. Untuk wanita boleh, sebagaimana emas, perhiasan untuk wanita. Subhanallah, begitu pula piring. Kita nggak boleh minum, makan dari bejana dan piring dari emas atau perak. Karena itu apa? Itu yang digunakan oleh orang musyrik, oleh orang kufar. Tetapi itu akan jadi bejana kita di jannah. Terkait sutra, waktu itu Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam menggunakan kain sutra. Aslinya nggak boleh. Disebutkan dalam riwayat, kami nukilkan dari Syekh kami ketika menyebutkan riwayat, mereka menggunakan sutra waktu itu seperti jaraknya 4 jari, sesuai dengan lokasi gatalnya. Ya, kenapa demikian? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, dinukilkan dari Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, boleh digunakan. Kenapa? Karena untuk keperluan, karena dia sakit. Kalau pakai kain-kain yang lainnya, dia tambah gatal. Menunjukkan di Arab, kalau panas, panasnya panas kering. Kalau dingin, dinginnya dingin kering. Lain sama kita panasnya lembab, dinginnya lembab. AC yang Anda rasa sifatnya dingin tapi kering. Makanya kalau Anda pakai AC, dingin tapi kulitnya kering. Di Arab dingin kering, kalau panas, panas kering. Maka kalau kena gatal, tambah gatal. Anda yang pernah umroh, ketika umroh mungkin Anda sedang naik lift, kadang pakaian Anda nempel di lift kayak listrik. Wah, ini kalau kena gatal, bakal tambah gatal karena kering. Dan pakaian sutra ini disebutkan Imam Syafi'i untuk apa? Liburu datil harir. Karena pakaian ini dingin. Kering dikasih dingin, biar nggak tambah gatal. Ya, ini ketika dibutuhkan. Kalau sudah sembuh, nggak boleh lagi pakai kain sutra ini. Kenapa? Ad-darurah tubihul mahdhurah wa ad-darurah tukhadjar bi maqadiriha. Perkara darurat itu membolehkan apa yang dilarang, tapi ada dosisnya. Darurat dipakai ketika butuh. Seperti Anda misalkan, kalau Anda misalkan terjadi suatu perjalanan, Anda naik gunung, masuk hutan, misalkan perjalanan, katakan kalau di padang pasir, ya sangat kebayang sekali di padang pasir, kehabisan makanan, kehabisan minuman. Gak dapat makanan kecuali apa? Ada bangkai kambing misalnya. Hukumnya makan daging kambing yang sudah jadi bangkai bisa jadi wajib bagi Anda. Kenapa? Karena Anda nggak makan, Anda bisa celaka, bisa meninggal. Makanya makan bangkai bisa wajib. Karena apa? Kepepet darurat. Sekarang Anda bilang, oh enggak, iya karena Anda ngerasakan. Tapi kalau Anda di padang pasir, misalkan tempat yang sulit, haus, timbul halusinasi. Udah bangkai, udah kayak makanan seger aja. Kenapa? Karena sudah nutrisi kurang, oksigen kurang, gula kurang di otak. Jadi bangkai yang nggak enak ketika kita dalam kondisi sehat, tapi kalau sudah darurat, semua bisa makan. Wah, Anda hukumnya makan bangkai wajib.
Tapi tadi apa? Ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat dibolehkan dari apa yang dilarang. Tapi ada dosisnya. Anda makan bangkai misalnya ketika kepepet, ketika seperlunya saja. Jangan semua satu bangkai kambing dimakan dari kepala sampai ekor, dihabisin semua. Seperlunya kapan? Yang penting sudah menghentikan rasa lapar, Anda bisa jalan lagi. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kalau kemudian yang berikutnya yang kelima tentang sakit dan demam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'an. Famasastuhu bi yadi faqultu ya Rasulullah innaka tu'an wa'kan syadidan. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud masuk ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari efek daging yang diracuni Zainab bintul Harith sekitar 3 tahun sebelumnya. Ketika Nabi makan daging yang sudah diracuni. Dan Nabi makan daging yang sudah diracuni waktu itu. Dan kemudian Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud masuk kepada Nabi. Ya, 3 tahun kemudian baru Rasulullah sakit sampai menyebabkan wafatnya beliau. SAW waktu itu sakit dan merasakan demam. Selama 3 tahun kelihatan sahabat melihat bekas-bekas Nabi keracunan. Di antaranya didapati di anak lidah, al-liha, lahawat, di anak lidah warna kebiruan. Ini tanda kalau orang keracunan, makanya lidah, langit-langit dan anak lidah warna kebiruan. Menunjukkan apa? Banyak didapati stagnasi peredaran darah, banyak darah yang sudah nyumbet, ya bisa pecah. Waktu itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, Nabi apa? Minta dibekam, termasuk bekam untuk ngeluarin efek racun. Ketika awal kena. 3 tahun sebelum wafatnya, awal setelah makan daging, dan sahabat yang lainnya dianjurin Nabi untuk berbekam. Tapi ada yang nggak selamat. Di antara yang nggak selamat namanya Bishr bin Barrah, sahabat Nabi yang makan udah terlalu banyak, ya akhirnya sampai menyebabkan wafat. Adapun Nabi SAW, Allah berikan kekuatan. Allah jadikan Nabi bertahan sampai 3 tahun. Allah munculkan efek racun lagi sampai menyebabkan Nabi wafat. Ya, itu pun sebelum wafat, malaikat Jibril turun kepada Nabi menawarkan 2 hal. Mau tambah umur atau mau berjumpa Ar-Rafiqul A'la. Nabi pilih apa? Pilih berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la. Kalau Anda didatangi malaikat Jibril ketika sakaratul maut, ditawari 2 pilihan ini, Anda pilih apa? Kita pilih tambah umur. Karena kita belum dijamin masuk surga. Alhamdulillah jami'an. Ini diantaranya waktu itu Abdullah bin Mas'ud masuk kepada Nabi SAW dan beliau memegang tangannya Nabi. Ya Rasulullah, kamu demam kamu tinggi banget ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, ajal, iya tentu. Inni u'ab kama yu'aku rajulani minkum. Aku merasakan demam sebagaimana kalian para sahabat, 2 dari kalian demam, aku 1 kurasakan. Demam yang kurasa seperti 2 kalian demam, 2 kali lipat. Ini menunjukkan apa? Cocok sama hadis Nabi yang lainnya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya orang yang cobaannya paling berat itu Nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya. Semakin iman kita kuat, cobaan akan semakin tinggi. Semakin tinggi diri Anda, iman Anda semakin kuat, Anda semakin dikenal. Ya, iman semakin membumbung tinggi, seperti bendera kalau di atas, angin akan semakin kencang. Fitnah akan melanda diri Anda semakin banyak. Demikian alhamdulillah jami'an. Fa qala ajal dzalika kadzalik thumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatin fama fawqaha illa kafara Allah taala biha sayyi'an kama tahuttu asy-syajara waraqaha." Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah dari seorang muslim yang kena duri, gangguan dari duri atau lebih besar daripada duri, kecuali Allah hapuskan dosa-dosa dia sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Gugurin daun. Seperti kita kalau punya dosa, kita kena musibah walaupun duri atau lebih besar dari duri, seperti pohon menggugurkan daunnya, dosa kita juga digugurin. Ini rahimahullah, ya. Rasulullah demamnya sangat tinggi. Ya, Rasulullah demamnya sangat tinggi. Kemudian alhamdulillah jami'an
Nabi juga bersabda, di antaranya dikatakan bahwasanya orang yang demam ada obatnya. Di antaranya idza asadakum humma fadribu bil ma' fa innahu min fayhi jahannam. Kalau ada di antara Anda kena demam, dinginkan dengan air. Karena demam itu dari hembusan jahanam. Berarti Anda bisa kompres, banyak minum air untuk mendinginkan diri Anda. Demam yang ada pada diri Anda. Dan kata para ulama, ini pengobatan yang lebih ilmiah dan kasat mata sudah kelihatan. Demam panas dikasih sama air. Ya, tapi ada demam yang di situ nggak boleh dikasih air. Ya, menurut kedokteran klasik yang lainnya, kalau apa? Demam dia hanya efek dari penyakit yang bersifat dingin. Kemudian demam ini pakai air. Ya, lantas bagaimana dengan kinerja paracetamol? Kalau paracetamol nggak pakai konsep panas dingin, dia hanya mengendalikan apa? Saraf-sarafnya, menekan sarafnya. Tapi yang masuk akal panas dingin. Ini ilmu yang gamblang. Karena ilmu pengobatan itu ada dua jalur untuk menempuh ilmu pengobatan. Jalur pertama fitri. Orang tanpa belajar sudah paham. Obatnya lapar ya makan. Obatnya haus ya minum. Obatnya gatel ya digaruk. Obatnya kangen ya cari istri. Udah. Alhamdulillah jami'an. Ada ilmu pengobatan yang perlu belajar. Perlu belajar. Kemudian ada hadis yang sahih juga, di antaranya kalau ada orang demam, hendaknya dia dimandikan. Dimandikan dia waktu sahur selama 3 malam. Ya, selama 3 malam. Dan ini dipakai di rumah sakit di Saudi, Mamlaka Saudi. Di antara rumah sakit ada rumah sakit pusat di daerah Qasim. Di daerah Qasim, tempat Syekh Ibnu Utsaimin, ya, rumah sakit ini kalau ada orang demam nggak turun-turun, ya, dikasih obat demam, dimasukkan ruang khusus, perawat-perawatnya nyiram pasiennya, disiram. Ini rahmatullah jami'an. Termasuk bagi orang yang sakit, pahala mereka tetap mengalir. Pahala mereka tetap mengalir sebagaimana dia sehat. Sebagaimana dia sehat, ya, sebagaimana dalam sabda beliau SAW riwayat Tabrani disahkan Syalbani rahimahullah taala, idza marida al-abd aw safara kataballahu taala lahu min al-ajr ya mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kalau ada orang sakit, seorang hamba sakit atau safar, Allah catat bagi dia pahala sebagaimana dia beramal amalan ketika dia nggak safar, ketika dia mukim. Anda dikasih terus pahalanya. Anda biasa sholat, tapi lagi sakit, pahala Anda dicatat terus. Ya, pahala Anda dicatat terus. Begitu pula orang yang, contohnya hadis yang lainnya, ketika ada orang-orang habasahu udhrun, seperti siapa? Orang yang sakit, nggak bisa ikut jihad, tapi dia punya niat jihad. Tapi dia apa? Sakit, nggak bisa ikut bergabung bersama Nabi SAW. Dia dapat pahala. Orang-orang yang berjihad. Ini rahimahumullah jami'an. Kemudian yang keenam, ada penyakit-penyakit yang ada di hadapan kita. Sebenarnya bukan hanya penyakit. Contoh, Anda melihat orang cacat, Anda melihat orang gila, Anda melihat orang yang tidak sempurna fisiknya, Anda melihat kecelakaan di depan mata, Anda melihat ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat amalan nggak diridhai oleh Allah, ada amalan kesyirikan. Kalau Anda melihat orang-orang seperti ini, Anda harusnya berdoa dan hafalkan doanya. Ya, di antaranya sebagaimana dari Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin ra'a mubtala faqala wala yasma'ul marid alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa lam yusibhu dzalikal bala ka'inan makan." Riwayat Tirmidzi sahih. Ini harusnya dihafal. Ya, kalau tidaklah seseorang lelaki melihat orang yang kena musibah,
sedang ada fitnah pada diri dia, termasuk melihat orang berbuat maksiat, orang gila, orang cacat, orang sakit, kecelakaan. Zaman sekarang ada kecelakaan di share, berfitnah di jalan tol ada kecelakaan, nggak baca doa. Ada orang yang subhanallah, orang cacat lihat di depannya, dilihat terus, baca doa. Untuk apa? Ini untuk mengusir bala. Termasuk di waktu ada musim pandemi, ada orang kena wabah, baca doa ini juga biar kita kena wabah. Ya, Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW. Kalau melihat seperti ini, baca doa. Ya, apa doanya? Segala puji bagi Allah. Ya, Alladzi afani, yang telah menjaga diriku dari penyakit, dari segala kesesatan. Ya, mimma btalaka bih, dari yang engkau berikan cobaan ya Allah. Wa faddalani, dan dialah Allah ya yang memberikan keutamaan padaku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dari apa? Yang banyak yang telah Allah ciptakan keutamaan-keutamaan. Barang siapa baca doa ini, maka Allah tidak akan memberikan kepada dia cobaan seperti yang sudah dia lihat, malapetaka seperti yang dia lihat, kainan makan selama dia hidup. Ajib. Hanya penting PR nih bagi jamaah-jamaah, baik jamaah Al-Furqan atau yang di luar dari Al-Furqan, hafalin doa ini. Ya, barang siapa hafal doa ini, maka dia dapat door prize, dapat pahala aja. Ya. Kemudian alhamdulillah jami'an, yang berikutnya tentang terkait dengan hadis penyakit baros. Baros itu belang seperti vitiligo. Kemudian gila dan lepra. Di antaranya kita diajarkan oleh Nabi SAW hadis, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judami wasayil asqami, riwayat Tirmidzi. Ini doa yang Anda hafal ketika musim pandemi. Dulu sering di-share doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-baras, penyakit belang. Penyakit belang ini, kedokteran modern menyebutkan ini penyakit yang nggak diketahui sebabnya. Yang jelas mengalami gangguan pigmen warna kulit. Ada kedokteran Arab klasik, menurut penelitian mereka, di antara sebabnya adalah pola makan yang salah. Menurut mereka, kebiasaan makan susu dan ikan. Susu dan ikan. Dan susu dengan protein hewani yang lainnya. Ini ucapan gak ada dalilnya, cuma itu penelitian para ulama. Ya, dan subhanallah, kami waktu itu punya klinik selama di Yaman, dan klinik kami kalau keluar dari klinik melihat lautan, ya keluar dikit dari klinik 150 meter udah kelihatan lautan. Dan kebiasaan orang sana selepas makan minum teh susu. Dan yang kena baros, vitiligo, dari anak kecil sampai kakek nenek, banyak yang kena. Kita menelaah melihat bahwasanya ucapan ulama ini ternyata nggak sembarangan. Mereka juga lihat dari fakta empiris. Ya, mungkin di negeri kita jarang karena susunya seringnya susu kental, isinya cuma SNC, gula. Ini susunya fresh mereka, langsung sama ikan, apalagi ikannya ikan asin. Kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim sebutkan, ini hanya pendekatan teori. Menurut mereka, kebiasaan minum air nabit dicampur susu, air rendaman kurma, fermentasi kurma dicampur sama susu. Beda kalau susu sama kurma, beda. Ini air rendaman kurma, sudah berubah sifat, dicampur susu. Itu dua sebab yang kami ketahui sementara dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-baras, penyakit vitiligo belang, wal junun, gila, wal judam, lepra, kusta, wa sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang jelek, hina, buruk. Nah, hadits ini sahih. Kemudian juga hendaknya kita berlindung diri kepada Allah dari apa? Penyakit-penyakit hawa nafsu, penyakit-penyakit jiwa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa
Ya, al-amrad. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang jelek, mungkar, dari amalan-amalan, dan dari hawa-hawa nafsu, dan dari adwa penyakit-penyakit al-amrad. Nah, juga Nabi mengajari dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sebagai doa di antaranya kita berdoa, sallallahu al-yaqin wal afiyah, fama utiya ahadun syai'an ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, fasaluhum Allah. Kata Nabi SAW, ya, mintalah kepada Allah al-yaqin, al-haq, al-yaqin wal afiyah. Kalau meninggalnya juga husnul khatimah. Ya, wal afiyah, penjagaan diri dari penyakit, dari kesesatan dan sebagainya. Dan tidaklah seorang pun yang diberikan sesuatu oleh Allah setelah yakin lebih baik setelah yakin, yaitu al-afiyah. Yakin kemudian al-afiyah. Maka mintalah kedua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tentang wabah taun. Ya, wabah taun juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ringkas karena waktunya tinggal sedikit lagi. Yang kedelapan, penyakit menular. Penyakit menular. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, la adwa wala tiara. La adwa wala tiara. Enggak ada penyakit menular. Nabi bersabda seperti ini, tapi kenapa kenyataannya ada penyakit menular? Ada wabah, ada penyakit menular. Dan dalam hadis yang lainnya, Nabi juga bersabda, kata Nabi SAW, la yuridanna mumridun an musih. Hadis Ibnu Abbas. Janganlah campur orang sehat sama orang sakit. Loh, gimana ini? Orang sehat nggak boleh campur orang sakit. Ini berarti apa? Hadis terkait isolasi. Orang sakit jangan dicampur sama orang sehat. Ini ada isolasi berarti. Tapi di sana Nabi juga bersabda, nggak ada penyakit menular. Apakah hadis ini bertentangan? Nggak ada selamanya dalil itu bertentangan. Ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, nggak mungkin bertentangan. Kalau ada yang mengatakan dalil bertentangan, otak kita lah yang nggak mampu untuk menggabungkan dalil. Maksudnya para ulama, di antaranya juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu nggak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah. Nggak ada yang menular dengan zatnya itu sendiri, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil sebab jangan campur orang sehat sama orang sakit, itu sebab. Menular nggak menular, tetap butuh izin Allah. Karena ada orang yang sehat sama orang sakit nyampur jadi satu, tapi Allah nggak ngizinkan dia sakit, ya nggak sakit. Ya, ada orang sudah pakai masker 10 lapis, masih kena wabah. Mobil jaga jarak 10 meter, kena wabah juga. Nggak keluar rumah 2 tahun, kena wabah juga. Kenapa? Virus kena Anda tetap atas izin Allah. Ya, Anda tutup pintu rumah 2 tahun nggak keluar rumah, virus masuk rumah Anda nggak perlu ketok pintu, lewat bawah bisa, jendela bisa. Kalau Allah mengizinkan, kena ya kena. Sebabnya diantaranya apa? Hidung kita lembab, saluran nafas atas dan nafas bawah dingin dan lembab. Dan lembab dingin ini paling disukai virus dan bakteri. Dan virus dan bakteri kalau sudah masuk tubuh dingin lembab, dia akan berkolaborasi dengan apa? Bersama-sama antara virus dan bakteri. Demikian penelitian ahli laboratorium. Kedokteran klasik sama modern nggak harus bertentangan. Ada saatnya dia teorinya bisa di-copy, di-matching. Nah, ada orang kena wabah COVID 1 hari langsung meninggal. Kronologinya kira-kira gimana? Ilmiahnya gimana kalau menurut teori klasik? Ilmiahnya, kalau tubuh dia pernafasan atas, pernafasan bawah dingin lembab, itu akan jadi potensi sebab. Semua atas izin Allah, tapi ada sebab. Kemudian kalau dingin lembabnya ekstrim, maka virus bakteri akan lebih cepat menyebar ke tubuh dia. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Berikutnya ada terkait gigitan hewan. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari. Orang digigit hewan diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Termasuk menurut Ibnu Qayyim juga dalam riwayat Imam Muslim, juga disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga ruqyah ini bisa dipakai untuk kasus gigitan ular. Nah, Allah nggak membiarkan hewan di sekitar kita mencelakakan diri kita tanpa solusi, tapi ada diajarin.
Ya, ada diajarin solusi kita biar nggak diserang jin, nggak diganggu hewan, ya, biar kita sehat, ya, biar jin nggak makan sama kita. Ya, wah ini rahmatullah jamin hikmahnya. Kemudian juga kasus gila. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, hadis Kharijah bin Salt. Ketika pamannya Kharijah bin Salt masuk Islam, dia pergi ke Madinah ingin berbaiat di hadapan Nabi SAW, dan subhanallah ketika berjumpa dengan Nabi berbaiat, dan satu oleh-oleh yang dia dapat di antaranya apa? Dia hafal surat Al-Fatihah. Ya, nggak tanggung-tanggung belajar Al-Fatihah dari apa? Dari sumbernya langsung. Pulang dalam perjalanan pamannya Kharijah bin Salt ini dalam riwayat Abu Daud, disahkan Syalbani dan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, ketika di dalam perjalanan pulang melewati satu kampung berjumpa dengan orang gila yang dipasung dengan besi, bukan kayu lagi, besi. Kenapa? Karena dia menyebabkan mara bahaya. Dipasung. Dan orang gila ini bukan gila karena kesurupan, bukan gila karena disihir, tapi gila schizofren, murni gila. Seperti kasus schizofrenia. Subhanallah. Katakan kalau penyakit jiwa ini udah ranking paling tinggi. Ada psikosomatik, ada paranoid, ada halusinasi, ada bipolar, ada OCD. Kalau ibu-ibu semua rata-rata pada kena COD. Malam-malam daftar Shopee, gitu, masuk ranjang. Besoknya bapaknya kena kanker kantong kering. COD gitu. Wah subhanallah, wah masalah dari masalah kejiwaan ini yang paling puncak schizofrenia. Subhanallah, ketika pamannya Kharijah bin Salt ditanya oleh saudara orang gila ini, aku dengar Nabi kamu membawa kebaikan, bisa nggak kamu ngobatin saudara kami yang gila? Dan di masa jahiliyah para sahabat juga biasa meruqyah, tapi ruqyahnya nggak pakai Al-Quran, nggak pakai doa-doa dalam hadis. Mereka meruqyah pakai kata-kata yang baik. Dan ini pamannya Kharijah sudah masuk Islam, dia meruqyah pakai surat Al-Fatihah. Diruqyah selama 3 hari dalam riwayat Abi Daud. Seharinya 2 kali, yang dibaca cuma Al-Fatihah saja. Setelah itu sembuh total, bayangin, harus yakin makanya. Kata Ibnu Qayyim Suyuti Al-Mustaghfiri, kalau Anda menggunakan praktek Tibbun Nabawi tapi Anda nggak yakin, mending nggak usah praktek. Kenapa? Butuh keyakinan. Yakin, subhanallah sampai sembuh. Jadi kalau ada famili gila, jangan putus asa. Tim kami, tim Ruqyah, biidznillah, dari tim kami Ruqyah ini sudah mempraktekkan hadis ini. Di antaranya orang gila, ada anak muda gila 1 tahun karena bapaknya diktator, idealis, pengen anaknya ranking terus, dipaksa anaknya gila. Gila sudah 1 tahun. Diruqyah dengan tim kami dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ulang-ulang. Sekali ruqyah 3 jam, 3 jam setengah. Tapi ruqyahnya bersambung, gak putus-putus. Diruqyah. Anda bayangin orang gila diruqyah. Gimana kalau menurut Anda orang gila diruqyah? Anda gak usah nunggu mana efeknya. Gak usah nunggu efek, aduh panas, saya mau muntah. Ini enggak, bukan jin, ini gila. Diruqyah, diem, 1000 bahasa, diem. Selama 7 malam diruqyah, diem, gak ada efek sama sekali. Subhanallah, kata bapaknya, setelah 7 hari, anaknya sembuh total. Yang ruqyah dihadiahin berangkat umrah. Ada yang gila 2 tahun, diruqyah 14 hari. Insya Allah semoga doakan kami, suatu saat kami akan membuka fakultas ruqyah. Subhanallah, kemudian rahmatullah, ini tadi kisahnya pamannya Kharijah bin Salt, akhirnya meruqyah orang gila ini sembuh total. Sampai dihadiahi 200 ekor kambing. Kalau satu kambing 5 juta kali 200 berarti berapa? 1 M. Dalam riwayat Asy-Syaukani 100 ekor kambing. Dia nggak berani ngambil dulu, tanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kamu meruqyah pakai apa? Al-Fatihah ya Rasulullah. Nggak ada surat yang lainnya. Enggak ya Rasulullah, cuma Al-Fatihah saja. Yakin nggak ada yang lainnya? Cukup Al-Fatihah ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ambil 200 ekor kambing untuk kamu. Masya Allah. Ini harusnya dokter muslim, apa? Dokter apalagi spesialis rumah sakit jiwa ini, ya harusnya memasukkan. Di Lumajang ada rumah sakit jiwa, Porong palingnya.
Ini harusnya dimasukkan, ya, harusnya dimasukin terapi-terapi Islami seperti ini. Wah subhanallah. Tapi walaupun baca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, tetap tajwidnya harus benar Bapak Ibu. Ada satu ketika teman kami cerita, ada orang kesurupan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Terus jinnya bicara, Pak, tajwid sampean salah Pak. Nah penting nih, tajwid juga harus dibenerin. Wa subhanallah rahmanakumullah jami'an. Ya, rumah sakit jiwa demikian harus nih masukin terapi kayak gini. Apakah boleh orang non muslim diterapi ruqyah? Boleh. Boleh, tak mengapa. Nah, tidak harus dia berislam. Nih, bahkan sebagai dakwah. Subhanallah, jangan terkonsentrasi dengan sengatan listrik ditaruh di kepala. Atau terkonsentrasi orang jiwa direndam di kolam renang untuk meninggikan gelombang di otak. Ya. Oh subhanallah, ingat-ingat orang gila jadi ingat kisahnya orang gila. Ini ada orang gila nih, 10 orang ini jajar di depannya kolam renang. Perawatnya berdiri ngasih kode 10 orang gila untuk masuk kolam renang. Hitungan 10, kalian semua masuk kolam renang. Ya. Kemudian 9 orang nyemplung semua. Tinggal 1 nggak nyemplung. Ditanya sama perawatnya, kenapa kamu nggak nyemplung? Yang 9 udah nyemplung. Padahal di kolam renang nggak ada airnya. Berarti yang 9 ini orang gila betul, nggak sembuh-sembuh. Kolam renang nggak ada airnya dicemplungin. Yang 1 orang ini pikir perawat ini udah sembuh. Kenapa? Nggak nyemplung. Kenapa kamu nggak nyemplung? Kalau dia jawabannya benar, boleh pulang. Apa kata dia? Dok, Pak Mantri, kalau nggak nyemplung nanti kedinginan. Oh, berarti masih gila ya. Sama kayak teman. Rahimahullah jami'an. Ini terapi, coba kasus yang gila. Sebagian orang hampir putus asa. Ada solusi mudah. Solusi yang mudah. Nah, kemudian berikutnya rasa sakit. Saya singkat ya, nggak usah saya sebutin dalilnya. Rasa sakit sudah kita sebutkan juga di antaranya dari Utsman bin Al-As, ya, Utsman bin Abil As At-Thaqafi dari riwayat Ibnu Hibban ketika ada yang sakit, di antaranya dengan meletakkan tangannya ke lokasi sakit yang diajarkan Nabi SAW, ya, kemudian membaca Bismillah, 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 A'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian yang berikutnya dari ain dan sihir. Ain dan sihir juga disebutkan dalam hadis. Tidak kita sebutkan di sini karena pembahasan panjang, ada di link YouTube kami, ya, di link YouTube Abdurrahman Dhani Official. Jangan lupa like and doakan. Nah. Kemudian yang ke-12, malas, takut dan lemah. Ini juga penyakit. Ada malas karena kebanyakan makan. Ada yang malas karena jin menumpangi diri dia. Ya, seperti apa? Ketika sebelum tidur, setan itu melepaskan tali ikatan di tengkuk kita semua. Alaika num tawil, alaika lil tawil, farqud. Bagi kamu tidur yang panjang, tidurlah, dilempar di tengkuknya sampai 3 kali. Barang siapa bangun baca doa, lepas 1 ikatan. Dia wudu, lepas ikatan 2. Ketiga, dia sholat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Fa'asbah rajulan nasyitan thayyiban nafs. Esok paginya dia akan jadi orang yang fit, segar bugar, hatinya baik, semangat. Tapi kalau salah satu ini nggak dilakukan dari sunnah, atau salah semua nggak dilakukan, ya, atau salah 2, maka apa? Masih ada ikatan nyangkol di lehernya. Paginya akan jadi apa? Fa'asbah rajulan kaslanan sayyi'in nafs. Ya, dia esok harinya akan jadi orang yang jiwanya jelek, buruk dan pemalas. Nah, ada malas karena jin. Ya, memang dia ditinggali jin. Ya, ada malas memang karena apa? Di antaranya dia kebanyakan minum air, kebanyakan makan makanan yang sifatnya dingin. Ya, sebagaimana disebutkan ketika Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda. Enggak boleh berlebihan karena Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Berarti Islam mengajarkan kita makan minum enggak boleh berlebihan. Tapi Anda diajari medsos,
Jangan banyak makan, banyaklah minum. Karena banyak minum itu sehat. Jadi satu hari minum 3 liter, 4 liter. Dari Islam? No, bukan dari Islam. Islam ngajarin nggak boleh banyak makan, nggak boleh banyak minum. Disebutkan Dzurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim Ulama Al-Ummat Hijriyah. Orang kalau kebanyakan minum, dia akan dikuasai sifat seperti air, jadinya malas. Berarti ada malas karena dingin. Kalau kebanyakan air, dia jadi malas, otak dingin, hafalan lemah, konsentrasi lemah. Diajak ngobrol, ngelek, nggak nyambung-nyambung. Kemudian ngantukan. Kemudian kalau diranjang jadi orang frigid. Ini efeknya sebetulnya ulama. Kalau muncul penyakit sifatnya dingin seperti air dan batuk. Kena rematik, vertigo migrain sifat dingin. Ya, dan misalnya. Ada malas di antaranya. Malas karena apa tadi? Banyak makan. Dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Dibikin mudah untuk mendatangi maksiat. Ini tadabburi. Ya, rahimahumullah. Yang membuat dia nasyat di antaranya mandi. Untuk semangat, mandi, baca Al-Quran, sholat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau berteman dengan orang yang malas, ikut malas, nular. Tabiat juga nular. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, diare juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kisah panjang ketika sahabat Nabi ada yang mengalami diare. Kemudian Nabi bersabda, "Isqi asalan, kasih dia madu." Setelah kasih madu, kemudian masih diare. Terus dianjurin Nabi dalam riwayat 3 kali, dalam riwayat 4 kali, sampai akhirnya orang yang diare itu sembuh. Kalau melihat kondisi ini, berarti diare yang sifatnya dingin cocok sama madu. Kalau madu sifatnya hangat. Tapi tergantung madunya. Kalau madunya semakin rasanya panas bagi tubuh seperti madu hutan, dia sifatnya bakal panas. Nah, subhanallah, ini diare sifat dingin. Ada diare sifat panas. Misalkan apa? Dia kebanyakan santan, banyak lemak, banyak cabai, banyak jahe, pedas-pedas, banyak merica, banyak kopi. Ya, dia diare. Berarti diare karena panas. Obatnya bukan madu. Obatnya berarti apa? Bisa lembu kuning, bisa timun, lawan dari sifat tersebut. Kemudian irqun nasa, nyeri pinggang. Nyeri pinggang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, pakai ekor kambing. Selama ini banyak nggak tahu, ibu-ibu banyak kena nyeri pinggang. Kenapa? Sering nyetrika berdiri, ngepel. Ya, bapak-bapak ada yang sering main badminton, kena. Ini namanya isialgia. Nyeri pinggang isialgia, kita katakan isialgia karena ciri-ciri yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Qayyim dari pinggul, paha, kemudian betis, lutut, mata kaki sampai ujung jari jemari kaki. Kalau nggak diobatin, ya nyeri terus menjalar. Kalau nggak diobatin, kaki mengecil. Kalau nggak diobatin bisa lumpuh. Demikian disebutkan ulama. Obatnya pakai apa? Ekor kambing. Kalau bisa kambingnya kambing gibas. Kenapa? Karena lemak ekornya semakin banyak. Ini dibutuhkan. Dikatakan laborat dari Mesir, apa hikmahnya? Ternyata pada ekor kambing kaya akan prostaglandin yang fungsinya mengurangi nyeri dan mengurangi radang. Subhanallah. Orang Jerman sudah tahu hadis ini. Orang Jerman sudah menjadikan ekor kambing menu obat yang mahal. Di negeri kita masih belum viral. Kalau sudah viral, naik harga ekor kambing. Nah, coba kita nggak tahu hadis ini sahih. Kalau ada bapak di sini ada yang obesitas, ada yang kerjanya sering duduk, ada yang suka main golf, main bulu tangkis. Mungkin kalau ada perawat salah suntik, bisa kena sial jua-jua. Juga ada orang yang renang, ngelempar jala. Ya, ada orang gemuk, ada yang berdiri kerjanya sebagai kafir. Ini sering kami dapat dengan isialgia. Obatnya ekor kambing. Coba simpel banget. Nggak perlu dikasih apa infrared, nggak perlu disuntik neurobion, ya, nggak perlu terapi. Ekor kambing murah meriah. Mumpung ekor kambing masih gratis, Anda pergi tukang jagal, kumpulin ekor kambing. Di Jakarta ada bapak-bapak seorang pilot, ya, ini sudah lumayan di atas paruh baya. Dia pernah nyeri pinggang, pakai ekor kambing, dinasihatin temennya setelah lihat kajian. Ekor kambing Pak, subhanallah, setelah pakai ekor kambing sembuh. Akhirnya apa? Keliling ke tukang jagal, beli ekor kambing, taruh di freezer sembuh. Dan setelah tahu manfaatnya. Ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, kalau bikin simak, bagaimana mengolahnya? Simak di link YouTube kami juga ada.
Ya, bagaimana ngolahnya? Ambil ekor kambing, 1 ekor untuk 3 hari. Ya, ya, satu ekor untuk 3 hari, sehari untuk 1 dosis, 1 bagian. Dengan dilelehkan caranya. Dilelehkan dengan cara apa? Bisa disop, bisa dilelehkan di atas oven, diambil lemaknya yang diminum. Dikonsumsi ketika perut kosong. Ini hadis yang paling lengkap. Penyakit, obat, cara mengolah, dosisnya, minumnya kapan? Dijelaskan Nabi SAW. 5 hal ini disebutkan. Kemudian perut keras atau konstipasi. Perut keras. Orang susah BAB, sebabnya banyak. Orang stres juga bisa susah BAB. Kenapa? Usus jadi kering, air kurang. Kebanyakan makan panas. Banyak daging-daging sifat panas, nggak pakai pendingin. Harusnya makan daging kambing, harusnya sama timun, sama sayur. Ini enggak, kambing nasi terus. Sifatnya panas. Jadinya kurang air di usus, jadinya kering, konstipasi. Kurang olahraga, konstipasi. Ya, kebanyakan makan minuman instan juga bahaya konstipasi. Bahkan bisa potensi menimbulkan plak-plak di usus. Nah, pada antara solusinya disebutkan untuk masalah yubsul batan, imsak, al-qabd, untuk masalah konstipasi, susah BAB, itu pakai apa? Alaikum bisanna wa sannud, fa innahuma dawa' min kulli da'in lasam. Hendaknya Anda sering menggunakan sanna. Sanna itu apa? Sena al-Makki atau Sena Alexandria, itu daun pacar Cina. Ini jarang didengar, padahal kalau Anda beli online banyak. Ini makanya sering dipakai di dalam komposisi dari teh detox. Sering dipakai untuk apa? Membersihkan perut kita. Sebagai apa? Sebagai musahilil batan, mulayyin lil batan, untuk melunakkan apa? Makanan yang keras-keras, dibersihin. Ya. Ini diantaranya rahimahumullah jami'an. Kemudian berikutnya datul janb wal udhrah. Datul janb, kalau kita lihat terjemahan datul janb oleh Ibnu Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, datul janb kalau kita tarik ke bahasa medis zaman sekarang namanya pleuritis. Pleuritis, infeksi pada selaput paru-paru. Itu obatnya pakai apa? Kustul hindi, batang kayu India yang viral di musim pandemi kemarin. Datul janb ada 2, datul janb hakiki dan ghairu hakiki. Yang hakiki seperti pleuritis, yang ghairu hakiki dia bukan datul janb tapi mirip gejalanya. Dan COVID masuk dalam datul janb ghairu hakiki kalau kita perhatikan. Datul janb ghairu hakiki punya 5 tanda. Pertamanya, dia demam, banyak dahak, batuk, kemudian sesak. Yang kelima, an-nabat al-minsyari, denyut jantung seperti gergaji. Coba, ini ulama nyebutin. Dan COVID masuk datul janb ghairu hakiki kalau kita lihat gejalanya. Kemudian berikutnya, udhrah seperti nyeri pada tenggorokan. Itu juga pakai kustul hindi. Termasuk tonsilitis, termasuk faringitis. Pakai apa? Pakai kustul hindi. Pakai kustul hindi. Kemudian pusing dan migrain juga disebutkan. Ya, pusing dan migrain. Imam Bukhari sampai menyebutkan judul di antaranya apa? Bab al-hijamah minasyaqiqa was-sudah. Bab berbekam dari migrain. Coba, Imam Bukhari tahu bahasanya migrain. Asyaqiqah itu sudah nisfi, pusing separuh, migrain. Hijamah, kenapa pakai bekam? Ya, dan yang pernah Nabi pusing yang minta dibekam kepalanya. Kenapa kepalanya? Kenapa enggak yang lainnya? Karena pusing diantaranya nyambung dengan hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad, Imam Muslim dalam sahihnya. Apa tadi? Pusing dari ya'tarbu fi ra's wa yadribu al-asab. Angin yang nempuk di kepala dan menekan saraf. Di mana? Di kepala. Makanya dibekam di kepala. Dibekam di kepalanya. Untuk apa? Mengeluarkan angin. Makanya kalau orang pusing dibekam apa? Keluar uap dan darah. Uapnya keluar. Ini uap. Makanya pusingnya hilang. Kalau Anda punya vertigo, punya migrain, lihat. Anda sering sendawa, kentut, permisi, buang angin. Anda akan merasa pusingnya sudah mulai berkurang. Itu tanda uap sudah mulai, tekanan uap di kepala sudah mulai berkurang. Nah, itu rahmanakumullah jami'an. Makanya kalau pusing,
Kalau karena uap, cari herbal pengusir uap. Herbal pengusir uap bisa pakai jahe, bisa kustul hindi, bisa juga kalau di tempat kita kayu putih. Ya, kayu putih kalau masih lembab di hidung, kalau dulu di zaman musim pandemi kayu putih ditaruh di masker. Kalau zamannya Ibnu Qayyim, habatus sauda ditumbuk dalam kain ditumbuk. Jadi apa? Habatus sauda inhaler alami. Cuma dulu untuk menahan kelembapan uap. Ya, minyak kayu putih bisa dioles kalau Anda lagi pusing banyak uapnya. Kayu putih bisa Anda oles di kepala Anda semuanya. Ya, di belakang. Kemudian bisa Anda minum. Anda minum jahe, kayu manis, kemudian tambah kayu putih, tetes, minum air hangat. Nah, wah, angin ini nggak sembarangan. Angin bisa menimbulkan apa? Kematian. Anda pernah dengar kasus angin duduk? Ya, angin duduk. Kalau bahasa dokternya angina pectoris. Kalau bahasa klasik bisa masuk syausoh. Dalam istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar, nyeri dada kiri. Karena apa? Anda lihat yang kena angin duduk siapa rata-rata Mas Heri? Profesi apa? Ah, Pak Supir. Yang antum tahu di rumah sakit biasa siapa lagi? Security kan? Nah, kenapa? Karena mereka sering begadang. Masalahnya bukan begadangnya, masalahnya ketika begadang mereka ngemil terus. Ngemil, ngopi, ngerokok. Ngemil, ngopi, ngerokok. Ngemil, ngopi, ngerokok demi melek. Akhirnya makanan numpuk di perut, jadilah gas uap. Kalau numpuk di kepala, didorong ke jantung, bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, jadilah syausoh, nyeri dada kiri. Nah, caranya pertolongan pertama, keluarin darah untuk juga ngeluarin uap, konsumsi herbal pengusir uap, ya. Kemudian hindari pantangan yang membuat uap semakin bertambah. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian berikutnya sedih dan talbina sudah kita lalui. Kemudian keracunan sudah kita lalui tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari juga. Kemudian berikutnya kayaknya cukup, nggak usah berikutnya. Sudah jam 8 kurang 10. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja, masih banyak lagi kalau kita mau kupas, ini Allah masih banyak. Ya, tapi ini inti-inti yang ingin kita bahas. Ya, itu saja bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu dua pertanyaan. Ada satu lagi terbang tadi. Nah, apa penyebab mata berair pada anak usia 5 tahun tapi tidak ada indikasi mata merah? Mata berair karena matanya lembab. Menunjukkan apa? Matanya lembab. Ya, mata lembab bisa karena apa? Tentunya faktor dominannya makanan. Faktor dominannya makanan. Seperti kita sampaikan. Makanya kalau bisa ketika dia masih kondisi lembab kayak gini, jadikan konsumsi makanan yang kering-kering atau panas kering. Ya, jangan panas lembab. Ya. Dan misalkan kalau dia merasa lembab, berarti kombinasi makanannya tetap panas dingin. Panas dingin. Ya, misalkan kurma, timun, kurma, semangka untuk menyeimbangkan. Terus apa? Juga aplikasikan ke dia apa? Pakai celak ifnit. Gunakan ke dia. Anak usia 5 tahun sudah bisa kompromi, komunikasi. Kasih celak ifnit. Gak apa-apa kalau untuk pengobatan pagi sore pakai dia. Ya, celak ifnit. Ya. Ada yang lainnya? Pertanyaan? Obor.
minum air sudah obat demam dia sudah mengambil sebab. Dan doa juga obat. Ada obat yang bisa dipegang, ada obat yang nggak bisa dipegang. Tadi obat yang bisa dipegang, minum air putih untuk ngilangin demamnya. Obat yang nggak bisa dipegang, bisa doa, bisa istighfar, bisa taubat, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, ya banyak kali, ya. Jadi obat. Dia sebenarnya sudah berobat. Keyakinan dia juga dia sudah sebenarnya mengambil obat, air sudah termasuk obat terbaiknya. Kalau misalkan dia punya keyakinan, saya nggak mau berobat, karena kalau saya berobat berarti saya lari dari takdir Allah. Nggak bisa juga, ya, nggak bisa juga katakan demikian. Umar bin Khattab ketika melewati wabah taun di Amwas, ya, ketika dia nggak jadi masuk ke Amwas, Suriah, ya, Syam, ya, akhirnya dia pulang. Kemudian ditanya, ya Umar, berarti engkau lari dari takdir. Apa kata Umar? Nafir min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari takdir Allah untuk mencari takdir Allah. Dan mengapa? Juga Nabi bersabda, ad-dawa al-ilaj min al-qadar. Obat itu juga termasuk bagian dari takdir. Ya. Yanfa bima sya, biman sya, wa ma sya. Obat itu akan bermanfaat bagi siapa yang Allah inginkan, dan dengan apa obat itu Allah inginkan untuk dia kesembuhan. Maka itu sudah obat. Ada orang yang memang nggak ingin berobat, tapi Allah sembuhkan. Kenapa? Kehendak Allah. Ada orang berobat tapi nggak sembuh-sembuh, karena Allah belum ingin sembuhkan. Ada orang berobat, obatnya sudah cocok dengan diagnosanya, kemudian sembuh. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Barakallahu fiikum. Baik, kamu. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Autoimun, mungkin ada yang mengatakan autoimun itu gak ada obatnya. Pertama, sebagai dokter muslim, perawat muslim, terapis muslim, herbalis muslim, semua gak boleh mengatakan HIV gak ada obatnya, autoimun gak ada obatnya, hepatitis gak ada obatnya, TBC gak ada obatnya. Gak boleh. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda lewat Bukhari dan Muslim, Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obatnya. Ditambah riwayat Imam Ahmad, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Tahulah orang yang tahu dan gak tahulah orang yang gak tahu. Kalau ada yang mengatakan HIV gak ada obatnya, Allah pasti sudah turunkan. Kalau bilang gak ada obatnya, karena belum Allah singkap untuk dia. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, likulli da'in dawa, hadis Jabir riwayat Imam Muslim. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza usiba dawa udda ibarat billah. Ya. Dan kalau sudah cocok, sudah sesuai antara obat dan penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Ya, termasuk autoimun. Kalau dalam teori klasik kita dekatkan teorinya autoimun, teori istilah modern ke klasik. Autoimun bisa dibagi menjadi dua, autoimun panas, autoimun dingin. Bagaimana cara membedakannya? Lihat, contoh autoimun panas berarti penyakit yang muncul rata-rata sifatnya panas. Ya, misal untuk autoimun panas ada yang diantaranya dari salah satu gejalanya kena psoriasis, gatal-gatal yang sifatnya kering. Ini autoimun panas. Kalau kena autoimun panas, nggak boleh ngopi dulu, nggak boleh minum jahe merah, ini contoh. Nggak boleh makan ikan asin, nggak boleh banyak-banyak cabai. Jadi apa? Pantangan dia sebagai obat. Obatnya dia apa? Yang dingin-dingin, makanan dingin, minuman dingin, herbal dingin. Ada yang autoimun dingin, ya. Autoimun dingin misalkan dia sering kena batuk pilek berulang-ulang, rematik. Ini autoimun dingin. Berarti kasih panas-panas, kasih cabai Jawa, kasih madu, habis soda, dikasih juga pustul hindi, kasih propolis, jahe, misalkan. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Terakhir, Pak Agus. Apa
Hmm. Nah, terkait dengan ain, ain jangan dibayangkan kayak sihir atau kesurupan. Ain kalau diruqyah nggak ada efeknya. Maksudnya efek seperti kesurupan. Ya, alhasil gejala yang ada pada dia gara-gara ain diruqyah sampai sembuh, sampai gejala tadi hilang. Ain ini kalau bahasa kerennya mungkin kita kasih nama mata jahat. Jadi mata kita ini berdosa bisa gara-gara melihat sesuatu yang haram, nggak boleh untuk dilihat. Kedua, mata kita juga berdosa ketika mata kita melemparkan panah beracun dari mata jahat. Gara-gara mata kita, orang di hadapan kita bisa sakit, bisa jatuh, bisa kecelakaan, bisa jatuh dari motornya. Dia jatuh, motor juga jatuh. Nah, biar mata kita nggak mencelakakan apa yang kita lihat, makanya doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Allah mubarak, barakallahu alaik. Ya, doakan seperti ini. Tetap itu semua apa? Butuh izin Allah. Butuh izin Allah. Nggak luput dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait ain, ya, terkait ain itu bisa menimbulkan apa saja yang menurut kita nggak mungkin. Bahkan gara-gara ain bisa memasukkan seseorang dalam kuburan, bisa membunuh. Nabi bersabda dalam hadis riwayat At-Tayyalisi wa Tahawi, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'i Allahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku sesungguhnya yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara mata jahat. Berarti menunjukkan apa? Bisa bikin mati. Bisa bikin penyakit. Ada dari hadis Asma, ketika itu Nabi berkata, kenapa anaknya akhi fulan dan fulan ini kurus-kurus? Apakah kurang gizi? Enggak ya Rasulullah, ini kurus gara-gara kena ain. Coba, gara-gara ain anak-anak kecil bisa kurus. Nah, bisa menutup penyakit apapun juga, nggak menutup kemungkinan. Subhanallah, apakah di medsos bisa? Ya, di medsos bisa-bisa aja. Ya, kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan. Makanya kita semua harus membentengi diri kita. Ya, bagi anak kecil yang belum bisa zikir, ya Anda yang bentengi pagi sore. Kalau anak laki-laki, kan perempuan uiduki. Kalau dua anak laki atau perempuan atau laki sama laki, perempuan sama perempuan, uiduki mah di kalimatil ahli min kulli syaitan muhammad wa min kulli ainin lama. Kalau kita membentengi diri kita melalui apa? Zikir pagi petang, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, ketakwaan kita itu benteng kita dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk jauhkan dari ain. Nah, terkait sinusitis, pakai apa sinusitis? Sinusitis sudah kami bahas, bisa simak di link YouTube kami, terapi sinusitis. Ya, sinusitis dominannya karena dingin dan lembab, sering batuk pilek, ya, cairan tertimbun di balik sinus-sinus lubang-lubang yang ada di wajah. Caranya pakai apa? Anda bisa setiap pagi ketika matahari sudah mulai hangat, kira-kira jam 7 atau setengah 8 misal, ambil daun sirih 1 genggam, direbus dengan air 500 ml. Setelah itu matikan kompornya, tambahi air biasa sampai hangat, tambah garam 2 sendok. Daun sirih untuk membunuh kuman sebagai antiseptik. Garam untuk mengikat dan mengencerkan cairan yang sudah membeku di sinus. Setelah itu Anda langsung istinsyaq sampai habis airnya. Setelah selesai baru menghadap matahari untuk diuapkan. Untuk apa? Tadi terjadi proses penguapan. Kalau Anda ingin cek sinusnya masih ada apa enggak, Anda bisa pakai cek iluminasi cara mandiri. Anda masuk kamar gelap, matiin lampu di depan kaca, bawa senter. Untuk tahu sinus ini dibuka. Kalau gelap, cahaya senter nggak tembus, berarti masih ada cairan. Kiri kanan. Kalau di sini ditarik, taruh senter. Kalau ternyata masih gelap, berarti masih ada cairan. Kalau sudah tembus warna merah, berarti sudah bersih, ada cairan. Kalau parah, biasanya sampai bengkak. Kalau nafas bau, kalau sujud sakit. Ya. Wah, ini subhanallah sering kami lakukan cara ini sampai orang yang operasi nggak jadi operasi.
menjadi operasi. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya cukup sampai di sini aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah cabut orang sakit penyakit di antara orang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita. Allah istiqomah kita di atas al-haq. Semoga Allah jadikan untuk negeri kita pemimpin sebagai pemimpin untuk Islam dan muslimin, dan semoga Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.